Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, kita mulai. Ini podcast sama ngobrol nggak, Bang? Kok ngobrol aja lah. Kita ngobrol santai aja ya. Ngobrol. Sebelum pertandingan Persib melawan PSB Biak ya, yang di pertandingan nanti malam tuh. Jadi kita sekarang mau ngobrolin bolanya Liga Indonesia khususnya ya. Iya, ngobrolin bola Liga Indonesia. Om, Liga Indonesia ini sekarang udah masuk pekan keberapa, Om? Untuk Liga Indonesia ini udah mulai ke putaran kedua ya. Dimulai kemarin itu di pertandingan sebelumnya yang khususnya di papan atas itu yang sudah bertanding itu ada Persija Jakarta dengan hasilnya 2-0 menang. Kemudian Malam Madura. Kemudian untuk Borneo juga menang 1-0 ya. Dan sekarang itu pertandingan nanti malam tuh Persib ya melawan PSB Biak. Itu udah sekarang dimulai putaran kedua yaitu berarti di pekan ke-17. Pekan ke-17 berarti sekarang Persib ada di posisi berapa, Om? Untuk Persib sekarang posisinya itu ada di posisi kedua ya. Karena untuk poin sama dengan Persija yaitu 38, cuman beda head to head-nya. Beda head to head. Sementara untuk klasemen pertama dipegang masih sama Borneo ya, Borneo FC. Borneo FC dengan poin 40 ya. Iya. 40, karena sudah melakukan pertandingan sebanyak 18 pertandingan ya. 18. Iya. Dari sini sekarang PSBS Biak ini berarti ada di posisi, kita cek dulu posisinya. PSBS Biak itu ada di posisi ke-15. Berarti secara keunggulan itu bakal lebih unggul di Persib nih, Om. Kalau dari secara peringkat klasemen. Tapi namanya bola itu bulat. Betul. Kira-kira nih ntar malam nih Persib mau pakai formasi biasa kayak biasa atau kira-kira kayak gimana, Om? Kalau menurut saya pribadi sih sepertinya untuk Persib Bandung dia sudah membaca permainan Biak. Nah, walaupun sekarang itu posisi Biak ada di papan bawah lah, bisa dikategorikan papan bawah, cuman kadang-kadang Persib itu suka tersandung dengan papan bawah tersebut. Nah, makanya untuk pertandingan nanti malam itu Bojan Hodak benar-benar mewaspadai permainan dari Biak. Nah, sementara di konferensi pers kemarin sebelum pertandingan pelatih Biak itu mengatakan mereka akan memberikan kejutan kepada Persib Bandung. Nah, makanya itu untuk Persib Bandung harus benar-benar mewaspadai Biak. Nah, untuk formasinya nanti malam sepertinya untuk Persib Bandung karena jika ingin mengamankan posisi naik lagi ke peringkat 1 berarti Persib harus full menyerang. Jadi pemain-pemain apalagi pemain yang sekarang itu sudah benar-benar full ya. Kemarin kan yang tidak bisa main itu Barba tidak bisa main, kemudian Markov. Nah sekarang mungkin hanya minus Eliano ya, karena Eliano itu terkena akumulasi kartu. Jadi selain itu sih pemain udah oke semua. Gitu. Jadi gini, Om, saya pernah nggak sering sih. Jadi kalau Liga Indonesia memang belum terlalu minat saya untuk nonton sebenarnya ya, karena memang ada beberapa hal. Tapi melihat Persib ini sejauh ini bermainnya itu lebih ke disiplin nih. Bojan Hodang itu lebih ke disiplin dan dia tidak terlalu mengandalkan dengan penguasaan bola yang saya lihat itu. Karena memang kreativitas Tom Haye, apalagi dengan wingernya yang si Berguiños sama Baros. Nah itu kan lumayan tuh. Sepertinya mereka yang menjadi titik tumpu untuk serangan balik dan bertahan, yang saya salut di situ tuh. Ditambah lagi ya si Eliano capek aja mata juga nata. Benar. Eliano nggak ada capeknya ini. Kalau misalkan Eliano-nya sendiri nanti misalkan absen, yang bakalan ngeganti posisi Eliano nih siapa sekarang, Bang? Nah, di pertandingan sebelumnya, itulah kehebatan Bojan Hodak ya. Jadi Persib itu ketika melihat permainan lawan seperti apa dan formasinya pasti beda lagi. Dari pertandingan kemarin aja contohnya terakhir melawan Persija di putaran pertama ya. Itu kan Bojan Hodak bisa dibilang Persija kurang apa, striker bagus, materi semua pemain bagus dari belakang sampai ke depan. Tapi kecerdikan Bojan Hodak itu bisa memanfaatkan permainan kelengahan Persija. Jadi mereka itu seolah-olah biarkan dikasih main dulu biar dia menyerang, sementara setelah mereka lengah langsung melakukan serangan balik seperti itu. Di musim-musim sebelumnya juga Persib Bandung selalu main seperti itu ya. Cuman terkadang ada hal-hal yang
di luar, kayak misalnya contohnya ketika Persib full attacking atau full menyerang menguasai permainan, itu akan lebih terbalik. Mereka itu akan kesulitan ketika diserang balik. Sama halnya ketika bermain melawan Lion City Sailor itu, mereka menguasai semuanya, menguasai dari kiri, dari kanan, dari tengah. Tetapi ketika Lion City Sailor memberikan serangan balik, itu agak kerepotan. Nah, untuk Eliano sendiri sekarang kan absen, pemain yang benar-benar menurut saya sih pembelian yang sukses ya, dari mulai Tom Hai dan Eliano itu sama sekali benar-benar tidak ada capeknya. Kalau Eliano pertama dia bisa di segala posisi. Mungkin yang belum itu jadi kiper aja sih. Kalau mungkin kalau belum jadi kiper, dia belum dicoba sama Boyanda. Kalau beda lagi cerita kalau misalnya Iseng atau apa bisa dicoba. Nah, untuk Eliano penggantinya biasanya itu sekarang kan karena ada posisi Barba sudah oke, Barba juga udah clear ya. Sementara kemarin ramai-ramai bahwa Barba akan meninggalkan Persib Bandung, tapi sekarang udah clear masalahnya. Nah, itu posisinya akan menggantikan Eliano. Barba itu akan kembali ke kiri. Sepertinya untuk duet tengahnya itu tetap sama Matikari dan Julius Caesar. Itu jadi penggantinya itu sih. Tapi kalau saya tuh ngelihat lini tengahnya dari Persib Bandung itu, memang kalau Marco kan buat jangkar tuh lumayan lah ya, bagus lah untuk di kisaran Indonesia. Tapi memang yang seru itu Tom Hai. Tom Hai itu cuman kok main di Liga Indonesia adat-adatan wae. Emosinya tuh tinggi terus, kayak serius banget. Tom Hai itu benar-benar serius banget, kayaknya nggak ada istilahnya mau sama rekan satu tim ataupun beberapa kali kan kelihatan sama Beckham kan agak sedikit kurang ini kan, flash ya, ada sedikit kurang. Itu wajar sih sebenarnya. Biasanya. Cuman kayak gitu doang tuh. Tapi yang saya sedikit saya sayangkan itu adalah Sadil Ramdhani kayak sedikit kurang menonjol. Benar. Sadil Ramdhani ini kenapa tuh kayak kenapa sih Sadil tuh kayaknya kenapa gitu? Nah, awalnya ketika di perekrutan Sadil Ramdhani itu kan diharapkan bahwa sebelumnya ketika bermain di Liga Malaysia itu kan Sadil Ramdhani benar-benar bagus lah, apalagi Sadil Ramdhani itu sebelumnya punya predikat pemain timnas juga. Nah, diharapkan ketika Sadil Ramdhani masuk ke Persib Bandung itu bisa memberikan dampak yang positif dari penyerangan sisi sayap. Nah, cuman dari beberapa pertandingan itu memang terakhir Sadil Ramdhani ketika mencetak gol itu kemudian dia kan kena kartu merah tuh. Nah, cuman dari situ itu emosinya lebih sekarang tuh lebih tinggi emosinya untuk Sadil Ramdhani. Nggak tahu kenapa, itu faktornya. Apakah karena mungkin secara kolektif permainan di Persib juga di Bojan Hodak itu lebih mengutamakan kolektif tim ya, bukan secara individual. Karena kan kalau secara individual Sadil Ramdhani bisa dicek sendiri lah ya. Kalau Sadil Ramdhani itu, nah, cuman memang kayaknya sih kalau feeling saya karena memang atmosfer betul. Di Bandung sama atmosfer di Malaysia kan beda ya. Beda. Di Malaysia mah ya istilahnya kayaknya nggak begitu, walaupun banyak supporternya tapi nggak begitu serem kayak apalagi Boboto sama betul. Tekanannya tinggi. Jadi sama kayak zaman waktu dulu Ferdinand Sinaga lah, hampir seperti itu kayaknya. Jadi karena memang intensitasnya tinggi, emosinya juga jadi meluap-luap. Mungkin Tom Hai juga hampir sama. Kalau di Belanda kan dia mungkin seringnya ada di tim papan tengah ke bawah lah ya. Jadi ya bermain juga kan hampir semuanya Eropa, budaya segala macam. Sekarang pindah ke Indonesia, lembabnya, panasnya, jadi atmosfernya jadi berbeda dengan tekanan penontonnya tinggi, jadi ya udahlah emosinya meluap-luap gitu. Nah, sekarang di ujung tombak di depan itu punya siapa sih namanya tuh yang Jung, ya. Andrew Jung sama Ramon. Nah, untuk kira-kira bakalan pakai Andrew Jung atau kira-kira bakalan pakai Ramon? Nah, menarik ya, kita bahas Ramon. Nah, kemarin itu sempat beredar bahwa di beberapa akun sosial media juga, bahwa Ramon itu terakhir sudah tidak kelihatan berlatih di Persib Bandung. Nah, katanya ini nanti bisa cek lagi ya, Boboto bisa cek juga bahwa Ramon itu akan dilepas sama Persib Bandung. Nah, makanya nanti sore itu akan sekaligus ada pengumuman pemain baru juga ya.
cuman nggak tahu kita siapanya. Nah, Ramon itu katanya akan dilepas ke Arema FC. Cuman ini kabarnya masih gosipnya, soalnya kemarin juga ketika di latihan terakhir Persib itu sudah tidak kelihatan. Kemudian akun sosial Arema juga akan mengumumkan pemain asing baru. Nah, katanya sih begitu. Cuman nanti mudah-mudahan sih benar atau tidaknya nanti bisa kita lihat, cek lagi nanti malam ya pas pertandingan. Cuman biasanya ketika permainan yang namanya Bojan Hodak itu, pemain sebelum hari H bertanding kemudian dia tidak ikut berlatih, biasanya tidak akan dimainkan. Gitu. Ya. Mungkin mungkin sekarang yang jadi striker tunggalnya itu lebih ke Andre Ujung yang dipakai itu. Kalau saya sebenarnya lebih suka ke si Ramon tuh walaupun memang produktivitas golnya nggak terlalu banyak, tapi efektifnya itu lebih kena karena bisa buka ruang buat pemain-pemain yang lain. Kan Persib sebenarnya nggak begitu banyak golnya kalau menurut saya ya. Maksudnya nggak menangnya nggak begitu telak lah. Aja 1, biasanya 2-1. Paling banyak 2. Bahkan kalau misalnya kita di ACL 2 aja, yang banyak cetak 2 malah si Adam Alis. Benar. Yang juga menurut saya pemain kunci dari Persib Bandung sekarang mungkin nanti malam itu Adam Alis. Tahu-tahu biasanya dia datang di babak kedua, kondisi lagi ini babak kedua dia main di tengah kan dia bisa megang bola sama tackingnya bagus. Adam Alisnya bagus buat attackingnya gitu, untuk levelan tim Indonesia tuh bagus lah. Jadi kayaknya nanti salah satu pemain kunci dari timnas dari Persib Bandung tuh menurut saya bisa jadi di Adam Alis. Nah itu kadang juga Adam Alis itu memberikan pembeda ketika misalnya di babak pertama. Nah, karena Bojan itu lebih memasukkan pemain kunci itu masuki jelang babak kedua ya. Awal babak kedua, misalnya di babak pertama nih permainan seperti apa. Nah, itulah kehebatan Bojan Hodak juga. Ketika babak pertama kelihatan tidak berkembang atau tidak mendominasi, itu pasti babak kedua langsung ada perubahan. Contohnya ketika Adam Alis bisa mencetak 2 gol, itu kan dari skema perubahan di babak kedua Adam Alis masuk. Nah, Adam Alis itu walaupun jarang sekali untuk jadi pemain starter atau pemain line up awal, tapi dia selalu memberikan pembeda di babak kedua atau ketika dimasukkan. Jadi kadang-kadang Adam Alis, nah yang kemarin terakhir juga langsung mencetak sampai 2 gol ketika di ACL 2 kan. Nah, itu terbukti dari kehebatan Adam Alis bisa membaca permainan di babak kedua sih, seperti itu. Memang betul ketika Adam Alis kualitasnya benar-benar tidak bisa diragukan lagi sebagai pemain yang bisa memberikan perbedaan ketika di lapangan. Nah, kalau Persib dengan skuad menterengnya kita udah tahu lah. Nah, kira-kira nih kalau di pemain Persib kita udah tadi dari segi sektor belakang, kiper kayaknya bakalan masih tetap sama Teja lah ya. Benar. Karena kiper luarnya belum bisa bermain sampai saat ini. Untuk PSBS Biak ini beberapa pemain kuncinya lumayan juga nih. Yang saya lihat nih, penyerangnya ada Blanco. Blanco udah cetak 6 gol. 6 gol ya. Hitungannya udah lumayan, udah bagus tuh. Cetak 6 gol, tapi produktivitasnya lumayan. Bagus. Nah, itu PSBS Biak itu mereka bisa dibilang untuk secara produktif dari strikernya itu harus diwaspadai ya. Karena dia udah mencetak 6 gol dan permainannya juga lumayan bagus ketika tandang, dan segi individu terutama dari pemain-pemain yang punya individu bagus itu strikernya itu yang sudah menghasilkan 6 gol itu. Blanco udah 6 gol per pertandingannya aja sebenarnya kalau misalkan di PSBS Biak ini terhitung 1,2 gol per pertandingan, berarti hampir setiap pertandingan mereka mencetak gol. Lumayan sebenarnya. Kalau penaltinya mereka sudah dapat 3 penalti seperti itu. Nah, itu untuk pemain dari PSBS Biak. Sekarang kira-kira prediksi pertandingan sudah, pemain kuncinya sudah tadi dari PSBS Biak ada Reongo Blanco. Nah, kira-kira prediksi gol. Kalau prediksi gol sih mudah-mudahan sih, karena kan Biak juga pasti akan memberikan perlawanan dan memberikan kejutan. Berarti minimal ya yang penting bisa menang 2-0 lah kalau prediksi sih. Prediksi 2-0 Persib Bandung gitu ya. Kalau dari saya sih 3-1 menang Persib sih kalau di Bandung ya. Seperti itu. Oke, mungkin
untuk prediksi pertandingan cukup sekian dari kita. Oke. Nanti kita balik lagi bahas terkait dengan sejarah Persib Bandung, sejarah PSBS Biak dan lain-lain di acara podcast yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih juga.